Baik, terima kasih. Nama saya Franky, panggilannya, nama lengkapnya Franky Thomas Sutanto. Saya seorang kepala keluarga, ya, sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan, kepala keluarga, dan dengan 2 orang anak, sekarang dalam proses masa pertumbuhan. 2 orang anak laki-laki yang sangat menyemangati kami dalam keluarga dan menyempurnakan kebahagiaan kami sebagai keluarga kecil, yang mana kami sudah menikah di tahun 2013 sampai sekarang ini. Kami berdua, ya, diberi kepercayaan oleh Tuhan, kebetulan memang aktif dalam dunia kerja. Jadi saya ada di pekerjaan kami di dunia sekuler, ada di bidang kesehatan, dan istri kebetulan mempunyai usaha di bidang laundry, ya, yang kami rintis dari awal, dan itu membuat aktivitas di rumah semakin harmonis karena kegiatan kami cukup dinamis. Jadi anak-anak, dari istri, dan juga dari saya sendiri yang bekerja di kantor yang harus setiap hari dan kadang pulang mungkin sedikit aja yang agak larut, tetapi setiap hari pasti kami akan berkumpul dengan keluarga, dan itu adalah sebuah kerinduan sebetulnya dari istri, di mana memang dulunya ingin memiliki seorang suami yang bekerjanya itu tidak sampai beberapa hari di luar kota, atau mungkin kalau ada pekerjaan yang mungkin beberapa bulan itu tidak pulang. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati keluarga kami. Dan kembali juga ini adalah ucapan syukur kami di keluarga karena diberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kami. Sebetulnya usaha yang kami lakukan itu tidak semata-mata kami berpikir tentang profit oriented atau bisnis, tetapi kami berpikir bagaimana kami bisa menjadi berkat buat banyak orang, karena memang kami melihat banyak juga orang-orang yang kesulitan mencari pekerjaan, dan kami berpikir kalau seandainya kami bisa membuka lapangan pekerjaan yang mereka bisa terbantu dengan adanya bidang usaha yang kami lakukan, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari sana untuk kehidupan keluarga, itu buat kami sangat menyenangkan secara pribadi. Kalau memang tanggung jawab dari seorang suami untuk menghidupi keluarga itu memang harus, dan itu sebagai kerja kami, dan kami bersepakat dengan istri memang usaha ini tidak sepenuhnya itu berpikiran tentang profit. Meskipun memang dalam usaha harus tetap berkembang, kami harus menjaga keuangan tetap sehat dalam usaha itu. Tetapi kalaupun itu kalau orang bilang so-so aja, tetapi banyak orang bekerja di situ mendapatkan sesuatu dari pekerjaan itu sudah menjadi ucapan syukur yang sangat luar biasa buat keluarga kami. Dan kembali lagi, kami juga berdua sepakat dengan istri ingin hidup itu berdampak buat sekitar kami yang terdekat. Kalau cerita ini sepertinya judul film, ya, From Zero to Hero gitu, kadang seperti itu. Jadi memang secara latar belakang saya tidak dilahirkan atau terlahir dari keluarga yang berada, yang mempunyai banyak materi dan segala macamnya, tidak. Dan memang kami mengucap syukur dari kecil. Saya secara pribadi memang sudah Kristen, karena memang keluarga kami, kalau kami boleh bercerita, awalnya memang bukan keluarga Kristen, tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk orang tua kami percaya kepada Yesus, dan akhirnya keluarga dimenangkan, dan saya anak yang terlahir sudah Kristen. Jadi di sana saya melihat nilai-nilai keluarga yang cukup kuat di sana, dan secara finansial mungkin bisa dibilang pas, ya, pas bukan cukup. Jadi pas mungkin harus bayar sekolah, ya pas hari itu ada gitu, bukan kemarinnya ada, harus didoakan hari itu ada. Jadi
ada sesuatu hal yang kita butuhkan pas gitu. Ya kami mengucap syukur akhirnya saya dalam pendidikan saya selesai, diberi juga kesempatan oleh Tuhan untuk menyelesaikan perguruan tinggi. Setelah itu saya berpikir bahwa saya mungkin harus, mungkin anak muda ya saat itu, berpikir bagaimana mengembangkan diri atau bagaimana mencari jati diri. Karena saya berpikir kalau di kota ini atau di kota saya lahir, mungkin kompetisinya sudah terlalu tinggi. Dan saya melihat mungkin kesempatan itu harus kita cari. Dan saya memang memberanikan diri waktu itu, memutuskan menjadi anak rantau. Jadi gitu. Jadi bukan hanya orang Medan aja yang dirantau, tetapi saya sebagai orang Jawa waktu itu memberanikan diri merantau. Tidak mudah untuk orang-orang yang keturunan dari suku Jawa ini untuk merantau, karena kami punya filosofi itu mangan ramangan yang penting ngumpul gitu, dan akhirnya kita ngumpul bersama-sama ramangan sama-sama gitu. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk izin kepada orang tua saya waktu itu, dan memang tidak mudah, prosesnya 6 bulan akhirnya kami diizinkan, dan saya akhirnya merantau ke sebuah pulau di sana dan memulai mengadu nasib atau mungkin memulai suatu pencarian jati diri saya. Dan itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi saya datang di kota tertentu tanpa ada saudara, tanpa ada teman, tanpa ada pekerjaan, jadi tidak ada jaminan apapun. Jadi saya datang begitu saja. Jadi waktu saya membeli tiket waktu itu, tiket pesawat, karena kotanya cukup jauh, jadi memang harus keluar pulau. Dari sana kami harus memberikan lamaran itu dari satu perusahaan ke perusahaan lain, sampai teringat filmnya Rano Karno ya, Anak Sekolahan Sidul itu. Hampir mirip kayak gitu. Kita jalan kaki memberikan lamaran-lamaran itu dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan itu tidak langsung dijawab sampai hampir 1 bulan. Dan saya ingat sekali waktu itu uang saku saya kalau saya merantau itu 1 bulan itu pasti habis. Dan di akhir bulan itu saya masih ingat uang yang saya bawa itu tinggal 100.000 waktu itu. Uangnya tinggal 100.000, saya berpikir untuk bayar kos di sana itu nggak cukup, karena waktu itu saya kos itu sudah harganya 350 saat itu. Saya mikir ini buat kos saja nggak cukup. Buat apa? Akhirnya saya memberanikan diri untuk ke kalau zaman dulu itu warnet ya, warung telekomunikasi. Jadi saya bawa semua list perusahaan yang saya kasih lamaran pekerjaan. Dan saya memberanikan diri untuk bertelepon di sana dengan sisa uang saya 100.000 itu. Saya katakan kepada perusahaan tersebut, saya adalah pelamar, demikian bla 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 bla. Dan memang saya ingin sebuah kepastian kalau memang ada jadwal interview, apakah saya ada daftar di sana. Kalau tidak, mungkin saya akan cari yang lain. Dan puji Tuhannya dari yang saya telepon semuanya itu ada 5 perusahaan yang akhirnya memanggil saya datang untuk interview. Dan dari 5 itu akhirnya saya diterima di 2 perusahaan yang harus saya pilih. Ya puji Tuhan, akhirnya mulailah saya di sana berkarir atau bekerja, bukan berkarir ya, bekerja, karena pekerjaan yang saya terima saat itu pun sebetulnya tidak cukup kalau dibuat hidup. Ya kalau living cost di kota tersebut itu cukup tinggi. Ya jadi buat bayar kos dan buat makan itu pasti nggak cukup. Tapi saat itu saya memberanikan diri untuk ambil, dan ada diskusi-diskusi saya boleh tinggal di mes waktu itu. Nah itu udah hal yang positif sekali. Setelah tinggal di mes, ternyata di sana pun tidak menyenangkan. Jadi kalau kita tinggal di satu tempat yang kita tidak bisa, ya anak-anak muda mungkin bikin bebas ya waktu itu ya. Di mes itu hanya sebulan. Setelah itu saya keluar lagi mencari pekerjaan yang memang bisa mencukupi paling tidak untuk makan dan kos, tidak bisa untuk nabung. Di sanalah saya mulai merintis dan mulai tahu dunia kerja yang sebenarnya selepas dari pendidikan akademik saya. Dan memang itu di luar dari bayangan saya. Jadi
saya itu berpikir waktu itu ingin bekerja di sebuah perusahaan gitu, tetapi saya masuk di dunia broadcasting. Jadi di dunia broadcasting yang mana memang saya suka sebetulnya di situ, tetapi saya tahu bahwa sebetulnya dunia broadcasting itu juga hingar-bingar, tetapi secara finance tidak terlalu hingar-bingar, jadi gitu. Jadi tidak sesuai dengan pendapatan, tidak sesuai dengan apa yang dilihat orang lah gitu. Jadi kalau orang lihat tuh sepertinya wow gitu, tetapi secara finance tidak terlalu. Dan saya memang suka sih dunia itu, jadi saya jalani di sana seperti itu. Jadi sebetulnya gini, saya itu pamitnya atau izinnya kepada orang tua dulu itu merantau itu nggak sampai 5 tahun lah gitu kan, pengennya seperti itu 5 tahun saja, nanti kalau mungkin saya sudah bisa kumpulkan modal pulang, nah mungkin membuat usaha sendiri di rumah atau di kota kelahiran gitu kan, itu kan membanggakan ya saat itu. Dan memang berusaha sekuat mungkin kita berusaha, dan waktu itu juga kita berpikir bahwa anak muda pasti bisa lah gitu. Berpikir 5 tahun akan selesai mengumpulkan modal, dan memang dari tahun kedua, ketiga itu kita sudah mulai menyisihkan dan segala macamnya. Dan akhirnya memberanikan diri juga untuk memulai kadang bisnis kecil-kecilan lah ini dan itu ya, seperti pada umumnya bekerja sambil usaha gitu. Tetapi Tuhan izinkan di tahun kelima, di mana saya menetapkan mungkin ini adalah waktu saya untuk coming home gitu kan, pulang gitu. Disitulah saya mengalami kesalahan dalam prediksi pekerjaan, atau mungkin bisa dibilang mungkin gagal, dan semua modal itu habis. Bahkan yang lebih tragisnya itu, saya pernah bukan iri sih, tapi melihat orang yang nyapu di pinggir jalan ya, sambil bekerja nyapu di pinggir jalan gitu, dia itu sambil minum es kelapa muda. Nah, dan hari itu saya untuk beli es kelapa muda saya nggak punya uang. Jadi itu membuat kok segininya hidup saya ini. Udah gitu kita di rantau, yang mana keluarga tak ada, terus ya kita memang harus sendiri menghadapi hal seperti itu. Kehidupan tetap harus berjalan, tetap harus berlangsung, dan kebutuhan hidup tidak bisa berhenti. Karena itu kita tetap harus tetap harus berusaha, tetapi tetap kita tidak berkabar kepada orang-orang dekat kita kalau kondisi kita dalam kondisi terpuruk. Tetapi kita hanya bilang mungkin, oh belum waktunya pulang. Kita harus tetap berusaha kembali gitu. Dan memang kalau saya bilang apakah itu suatu hal yang menyakitkan secara fisik, finance, iya, tetapi saya berpikir bahwa saat itu saya mengalami kegagalan yang apakah saya masih bisa bangun kembali gitu. Itu yang membuat saya akhirnya harus beristirahat selama 1 atau 2 bulan, memang tidak bekerja sama sekali, dan memang harus bisa dibilang ada beberapa teman-teman yang memang support waktu itu, sampai akhirnya saya sampai hari ini bisa hidup gitu. Dan ya kebutuhan dasar di situ saya mengucap syukur punya orang-orang yang support saya. Tetapi secara pekerjaan, secara karir kandas, dan memang tidak ada terikat dengan satu perusahaan apapun. Karena memang saat itu saya menyatakan diri untuk keluar, dan perhitungannya waktu itu salah, dan akhirnya harus jatuh. Dan disinilah yang saya bilang itu orang se-Indonesia, se-Nusantara ini, saya bilang pasti suka mie instan. Saya nggak usah sebut merek, pasti suka mie instan. Dan saya pernah merasakan 1 bulan penuh ya, itu makan mie instan dengan berbagai varian rasa. Tetapi intinya saat kita masak itu di hari kedua atau ketiga saja, sebetulnya perut ini mual,
sudah memuntah rasanya ya, karena kalau sekali dua kali wah itu enak gitu kan, apalagi bisa dicampur dengan topping-topping yang lain. Kali itu tidak ada, hanya mie instan yang harus kita konsumsi untuk 1 bulan karena memang itu stoknya dan tidak ada uang cash. Dan itu harus dijalani, yang mana saat mie instan itu dimasukkan ke dalam air, direbus itu ya, kalau di iklannya kan wah luar biasa, itu sudah mulai mual. Saya pernah merasakan hal itu saat di titik-titik tahun itu. Jadi 5 tahun itu betul-betul membuat saya belajar banyak hal. Beli es kelapa muda aja nggak bisa kayak gitu. Saya melihat orang lain yang tukang sapu jalan aja merasakan hal itu, dan saya harus menikmati mie instan 1 bulan penuh. Dan itu ya pengalaman yang luar biasa. Mungkin tidak semua orang diizinkan untuk mengkonsumsi itu. Jadi itu yang terjadi. Saya nggak ngerti apakah nama saya ini juga pengaruh kepada kehidupan dan karakter saya. Saya nggak ngerti karena nama saya adalah Frankie Thomas gitu kan. Orang yang tidak mudah percaya kepada orang lain, iya karena itu. Dan saya pun juga sangat mengandalkan mungkin diri saya sendiri waktu itu. Dan saya berpikir bahwa I can do it. Semua yang saya hadapi saya pasti akan bisa lakukan dan kerjakan. Oke, di fase-fase pertama memang terjadi seperti itu. Tetapi ada kala-kala tertentu, saat-saat tertentu yang memang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya ada hal-hal yang memang semua itu seperti buntu. Untuk kita pikirkan, untuk kita kerjakan, itu tidak ada jalan keluarnya. Makanya saya berpikir bahwa Tuhan ini memang ada, dan Tuhan itu memang benar-benar mau bantu kita kalau kita memang mau memintanya. Dalam satu titik seperti ini, saya pernah dalam kendaraan sepeda motor gitu di jalan, saya teringat oleh satu ayat firman Tuhan yang dikatakan gitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, saya berpikir mungkin saya pun juga masih hidup dalam Tuhan, iya, tetapi terkadang otak saya ini sulit untuk ditundukkan oleh kehendak Tuhan. Dalam artian saya punya rencana, saya punya planning, itu harus terjadi gitu. Dan semakin saya kerjakan, mungkin Tuhan juga akan menyatakan, bukan itu sebetulnya gitu loh. Jadi sampai hari ini kalau saya rasa perjalanan saya itu memang lebih dari apa yang saya bayangkan, lebih dari apa yang saya pikirkan, yang pernah saya lihat, itu di luar itu semuanya. Tapi saat itu saya berpikir semuanya itu bisa under control, saya bisa kontrol semua itu. Tetapi dalam satu titik saat saya diingatkan dengan ayat itu, saya menangis. Waktu di jalan, di motor tuh saya menangis, ya untungnya waktu itu pakai helm full face gitu, jadi orang lain tak bisa lihat. Saya di situ menangis, saya melihat bahwa iya, kenapa saat saya berdoa Tuhan tolong ini kah apakah, tetapi kadang dalam pikiran saya masih mendirect Tuhan, tapi Tuhan kalau jawab ini aja loh Tuhan, kalau ini nanti itu kayaknya nggak pas, kalau ini nanti akhirnya harus ke sana. Jadi kita masih memaksa untuk Tuhan berkehendak sesuai dengan apa yang saya mau. Itu cukup lama dan membuat sepertinya saya menjadi lelah dengan apa yang saya rencanakan, rancangkan, dan juga kadang saya upayakan, dan di titik tahun kelima itu lebur, tidak ada hasil sama sekali. Dan akhirnya saya bangkit pelan-pelan, saya diingatkan di situ oleh Tuhan untuk bagaimana saya harus mengasihi Tuhan itu dengan seluruh apa yang ada dalam diri saya. Dan di sanalah saya berpikir bahwa sakarepmu Tuhan itu. Jadi kalau ada lagu itu suka-sukamu Tuhan. Jadi gitu. Wes, apa yang terjadi dalam diri saya sakarepmu. Itu titik di situ saya merasa plong dalam diri saya. Dan di sanalah sebetulnya waktu dalam titik itu saya sudah mulai usianya itu usia matur gitu kan, usia matur yang mana kayaknya harus sudah mulai
memikirkan calon istri gitu. Dan di sana pun saya sudah mulai untuk merencanakan hal itu, tetapi tetap saya serahkan kepada Tuhan, terserah. Karena dalam hal saya membangun hubungan berpacaran, ya sebetulnya tidak sukses-sukses juga, berkali-kali gagal gitu. Dan ya orang-orang banyak yang tahu kalau itu memang seperti itulah kondisinya. Dan saya berpikir udahlah terserah lah, mau Tuhan apa terserah. Tapi memang saat itu saya berpikir bahwa Tuhan, tahun depan saya ingin menikah. Karena usia saya waktu itu sudah 30. Waktu itu saya berpikir oke, saya akan menikah tahun depan. Dan saya bicara seperti itu tidak punya pacar. Bicara seperti itu, pekerjaan saya masih biasa-biasa saja. Dan akhirnya saya berpikir sama Tuhan bahwa udahlah, saya memang berusaha pasrah di sana, suka-sukanya Tuhan. Tetapi ya puji Tuhan, Tuhan memberkati dan menjawab doa saya tepat waktunya. Dan memang tahun depannya saya menikah dengan orang yang bertemu dengan caranya Tuhan. Ya, tapi masih ikut zaman-zaman milenial ya gitu. Jadi saya bertemu dengan istri saya itu melalui media sosial. Tetapi ya sampai hari ini kami cukup diberkati oleh Tuhan dan hubungan kami sangat terbangun dengan keberadaan Tuhan dalam keluarga kami. Itu yang saya rasakan. Tetapi ini menjadi sebuah refleksi saya sendiri sebagai seorang, ini kisahnya sudah menikah. Sebagai seorang suami, saya merasa takut. Nah ini kembali lagi, otak saya kembali lagi tidak bisa saya tundukkan di sini, yang mana sebetulnya Tuhan itu memberikan semuanya kepada kita. Saya takut, apakah saya bisa menghidupi keluarga saya? Pekerjaan saya ya berjalan baik sebetulnya, tetapi tidak lebih. Semua hanya pas. Dan saya berpikir, apakah kalau seandainya saya memiliki anak, saya mampu untuk menghidupi anak saya? Dan jujur ini adalah kesalahan saya yang paling fatal sebetulnya. Saat meragukan kuasa Tuhan, itu sebetulnya saya itu udah salah. Sampai kalau saya ngutip teman-teman itu kan si Sujiwo Tejo mengatakan kalau memang kita meragukan bahwa kita besok nggak makan aja kita sudah menghina Tuhan. Saya ini dalam titik di situ, apakah saya bisa menghidupi kalau seumpama saya punya anak? Sampai saya harus menunda memiliki anak itu 1 tahun dari pernikahan saya. Di situ saya bisa dibilang kurang ajar sebetulnya. Dan memang tidak terjadi apa-apa dalam perekonomian saya, tidak terjadi perubahan yang signifikan, gitu-gitu aja. Tetapi yang sangat luar biasanya adalah sampai hari ini anak saya 2, saya bisa menghidupi mereka semuanya dari berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saat itu saya memang sempat ragu, tetapi saya jalani. Dan yang saya lihat pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupan saya dari harta kecil apapun itu adalah saat saya memiliki janin dalam tubuh istri saya, di situ saya mulai kalut sebetulnya. Ini nanti bagaimana menghidupi anak saya, dan janin itu sudah mulai membesar. Dan akhirnya saya memutuskan diri untuk keluar dari perusahaan di mana saya bekerja. Saya berpikir saya harus pulang ke kota di mana kelahiran saya. Mungkin di sana saya bisa bekerja, memulai hal yang baru, mungkin dengan tingkat kebutuhan yang tidak terlalu tinggi seperti di perantauan. Kembali otak saya mendirect diri saya untuk mengerjakan sendiri sesuai dengan pikiran saya. Tetapi sangat luar biasanya yang Tuhan lakukan adalah saya itu sudah melakukan pengajuan diri untuk keluar dari perusahaan saya. Saya sudah memberikan surat itu 3 bulan sebelumnya, sebelum saya resign. Jadi saya ingat waktu itu saya ingin resignnya Desember, saya sudah ajukan dan dari direktur pusat itu sudah approve, sudah mengasisinya. Bahkan dari bagian accounting itu sudah telepon, Pak Franky ada ucapan terima kasih nanti dari perusahaan, nanti mungkin setelah Pak Franky sudah tidak aktif kembali, itu akan ditransferkan. Nah nominalnya sudah disebutkan. Saya pikir, puji Tuhan.
nanti ini tak buat modal buat saya akan usaha di kota saya, di mana saya ada. Seperti itu. Tetapi waktu itu saya itu bingung gitu kan. Dalam artian kita harus pindah, persiapan. Dan saya masih ingat pulang kerja itu biasanya saya nonton televisi sambil makan sama istri saya. Saya ditelepon oleh atasan saya. Owner, bukan atasan, ini owner secara langsung karena direktur sudah menyetujui keluarnya saya. Saya keluar tanggal 25 Desember harusnya, tetapi tanggal 18 saya masih ingat sekali. Owner itu telepon kepada saya mengatakan bahwa Frankie, ini tugas tidak bisa ditolak dan tidak boleh dibantah. Tolong survei kota ini, gitu, kota Malang waktu itu, lihat potensinya, bagaimana segi bisnisnya dari sana dengan perusahaan yang sekarang ini lagi saya jalani. Saya bingung apa maksudnya itu. Tetapi terbersit dalam diri saya sebetulnya, apakah arahnya akan ke sana? Waktu itu saya menangis malam itu. Ini apa maksudnya Tuhan? Tapi saya nggak berani melawan. Saya sudah serahkan apa yang maunya Tuhan, saya nggak berani melawan lagi karena udah capek sebetulnya mengandalkan pikiran saya secara pribadi. Sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya kalau kita ikut ya sebetulnya. Saya hanya patuh aja, saya tinggalkan waktu itu istri saya hamil besar lah, hamil 7 bulan mengarah ke 8 bulan. Saya pergi ke kota Malang dan saya survei semuanya potensinya dari pekerjaan yang saya jalani itu. Dan saya laporkan, 2 hari kemudian saya laporkan, saya presentasikan, oke, diterima dengan baik dan tidak ada kabar. Dapat 2 hari, saya dapat telepon, dikatakan bahwa packing semua barangmu, siapkan diri, kita akan buka cabang di kota itu. Dan kamu yang pegang. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa. Padahal saya sudah beli tiket itu tanggal 25, perintah itu tanggal 23. Dan di kantor itu biasanya kalau sudah sistemnya commanded, perintah, itu harus berangkat. Saya hanya katakan, Pak, saya sudah beli tiket tanggal 25 karena saya sudah mau resign tanggal 25. Udahlah, itu nanti biar kantor yang urus. Nanti kebutuhan kamu semuanya akan digantikan oleh kantor. Saya di sana melihat bahwa itulah titik di mana sebetulnya kita ini tidak pernah merencanakan sesuatu hal yang mungkin hari ini kita peroleh ya sampai hari ini. Hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita, yang mana kita ini sebetulnya hanya sibuk dengan desain kita sendiri, rencana-rencana kita sendiri yang sebetulnya jauh dari rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya nggak pernah berpikir sampai hari ini memiliki percepatan finansial yang begitu istilahnya dihitung. Saya itu di rantau itu 11 tahun dan tidak memiliki apa-apa. Dan dengan percepatan finansial yang begitu sangat luar biasa, Tuhan izinkan saya memiliki tempat tinggal pribadi, Tuhan mengizinkan kami memiliki kendaraan pribadi bersama dengan keluarga. Itu betul-betul beyond your imagination. Di luar semua pikiran kita, di luar semua apa yang kita bayangkan. Dan disitulah sebetulnya saya melihat bahwa sebetulnya Tuhan mengerjakan dalam sekecil apapun aspek kehidupan kita. Asalkan kita mau taat. Kadang ya itu, kita masih berpikir diri kita mampu, kita masih berpikir bahwa kita masih bisa mengambil alih, ya kita membuat kita akhirnya jadi seperti itu. Dan saya mengucap syukur bahwa saya dibawa dari masa ke masa, saya melihat sendiri bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan saya secara pribadi sampai hari ini. Jujur dulu itu dari usia sekolah itu saya paling bisa dibilang takut lah tentang masa depan saya seperti apa. Tapi dengan perjalanan yang saya lewati dan dengan karya Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saya secara pribadi, saat ini benar-benar tidak ada rasa ragu apapun tentang kehidupan saya di depan. Saya serahkan kepada Tuhan. Mungkin kalaupun saya diizinkan oleh Tuhan tidak mengalami berkat dan finansial seperti hari ini pun, saya akan tetap tenang karena saya tahu bahwa saya ada di dalam perahu yang dinakodai oleh nakoda yang benar. Dan saya memang mulai menghancurkan ego saya, mulai menipiskan logika saya secara pribadi yang mana dulu itu sangat dominan ya untuk
mengambil alih segala keputusan, mengambil alih segala perencanaan, dan sekarang saya balik. Keputusan, perencanaan saya taruh dulu kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana, apa yang harus saya ambil, apa yang harus saya lakukan. Bahkan kadang ada satu titik saya mendapatkan sesuatu yang mungkin memang ini untuk keluarga, tetapi saat Tuhan katakan ini untuk ini untuk ini untuk ini, dalam artian bukan untuk kami dan memang harus diserahkan. Saya diskusi dengan istri dan saya bersyukur mempunyai istri yang sangat luar biasa dalam giving. Dia katakan, percaya saja, lakukan saja, Tuhan nanti yang akan cover segala sesuatunya. Dan sampai hari ini kami tidak pernah berkekurangan. Dan itu mungkin kalau hitung-hitungannya bisa jadi kurang sebetulnya, tetapi whatever will be lah kalau dengan Tuhan gitu, lagi sera-sera lah kayak gitu aja. Jadi hidup kita jadi lebih agak santai kali ya, makanya kita bisa lebih banyak humor, lebih suka kita ngobrol tentang hal-hal yang ringan, karena toh sebetulnya Tuhan yang angkat beban kita gitu loh, bukan kita sendiri dibiarkan sampai kita tergeletak. Enggak, benar-benar firman Tuhan itu ya dan amin sampai hari ini. Buat teman-teman semuanya ya, saya anggap saja semuanya teman karena kita masih muda dan semuanya berjuang. Dan di sini saya melihat bahwa pasti kita akan belum melihat itu apa yang terjadi. Memang belum pernah kita itu istilahnya tidak melihat sepenuhnya yang terjadi besok itu akan seperti ini, tidak. Jangan ragu, saya katakan jangan ragu. Kalau dulu saya ragu itu salah, dan ini sebagai pembelajaran saya secara pribadi. Hidup kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Masa depan kita itu adalah penuh dengan harapan. Masa depan kita itu penuh dengan sukacita. Kenapa kadang kita itu mungkin terasa berat? Karena kita tidak meletakkan itu semuanya di hadapan Tuhan. Kita pikul sendiri, itu yang membuat kita berat. Seolah-olah hidup kita ini adalah tanggung jawab kita penuh. Memang iya. Tetapi sebetulnya Tuhan tuh dengan senang hati akan menolong kita dalam setiap aspek apapun yang kita lakukan. Dalam hal pekerjaan, bisnis, apapun lah. Saya melihat secara langsung dengan mata saya sendiri. Dulu saya berpikir bahwa kenapa orang-orang itu blessing atau diberkati Tuhan, atau mungkin mereka itu hidupnya kok nyaman ya bersama-sama dengan Tuhan. Saya melihat memang, oh iya, Tuhan tuh ada, tapi dalam diri mereka. Saya dulu dalam porsi itu, saya sempat tanya, Tuhan, apakah itu bisa terjadi dalam diri saya? Dan saya alami, ternyata itu bisa. Dan saya percaya hari ini pun buat teman-teman semuanya yang mungkin hari ini sedang nonton dalam kondisi yang kalut, galau, kecewa, patah semangat, atau mungkin dalam hal kegagalan yang sedang hancur dalam kegagalan, sudahlah. Itu semuanya memang mungkin bagian yang harus kita lewati untuk Tuhan menyatakan kebesarannya dalam melihat hidup kita nantinya ke depan. Saya melihat sih semuanya adalah peta perjalanan. Jadi kalau saya harus kesini, hari ini saya bilang saya tidak pernah menyesali masa lalu saya. Saya nggak pernah, karena Tuhan membawa itu semuanya menjadi sebuah peta yang akhirnya Tuhan menunjukkan, ini loh resultnya, ini loh tujuannya kenapa kamu ada di titik-titik itu. Jadi itu yang membuat saya semakin semangat, dan saya rasa teman-teman harus dalam titik yang sama, semangat, karena Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang. Gak usah kita bingung dengan kehidupan kita. Sebetulnya kita hidup itu Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Mulai dari kita lahir, Tuhan menyiapkan orang tua atau bahkan orang-orang terdekat kita. Bahkan kita dewasa, kita nanti akan menjadi seseorang, itu pun Tuhan sudah siapkan semuanya. Tuhan punya rencana buat kita masing-masing. Memang berbeda rencananya, tetapi kita akan menjadi yang paling spesial dalam rencananya Tuhan, yang harus kita ketahui dimanapun kita berada, apapun yang akan kita kerjakan, dan fungsinya apapun kita di dalam masyarakat. Tetapi Tuhan akan membuat the best version of us. Jadi Tuhan akan membuat diri kita itu menjadi yang paling baik. Jadi kita serahkan aja semuanya. Kalau kita terlalu ikut campur dalam perjalanan itu, dalam artian kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan, mungkin itu yang membuat lelah. Tetapi kalau kita serahkan semuanya, Tuhan akan beri kemampuan. Itu aja.
Makasih.